waktu ku kecil setiap minggu tuh suka nonton tayangan tinju tuh. Sekarang kita sampai terkenal apa tuh Chris John, Daud Jordan. Tapi sekarang di combat sport itu harus selebriti dulu baru laku. Tanggapan Pak Guru terhadap karena kan Pak Guru suka UFC tuh. Soal tinju di Indonesia yang harus jadi selebriti dulu biar ya gini, jadi sebenarnya juga ini tuh bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga ada gejala ke arah sana. Makanya di Amerika Serikat tuh bahkan ada siapa Logan sih? Paul, Si Logan Paul kan? laku banget tuh dia. Logan Paul yang dia berangkat dari YouTuber, kemudian jadi tinju dan dia tuh ngalahin petarung-petarung yang kemudian diduga ada permainan. Ya, ini petarung-petarung tua sih ya. Enggak, tapi kan pas terakhir ngelawan siapa sih? Mike Tyson terus Bukan sesudah Mike Tyson teh. Itu yang iya, gede banget badannya. Nah, dia tuh kan ngaku itu juara dunia, masa saya lupa sih? Ya, gue juga lupa namanya, tapi gue tahu. Nah, dia tuh kan sampai bilang, saya bisa menang tuh gara-gara saya nggak nerima sogokan gitu. Terus si Mike Tyson tuh ngomong, sial kalau seandainya dulu saya nggak nerima sogokan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada permainan sogok-sogokan juga di situ gitu. Nah, kenapa? Karena sekarang tuh kita tuh membutuhkan semua yang lebih instan gitu. Nah, tapi setidaknya tinju di Amerika Serikat itu masih bertahan. Jadi walaupun yang selebritinya ada, tetapi tetap yang dianggap terhormat itu adalah petinju-petinju yang ada di naungan badan tinju beneran gitu. Itu masih jalan sampai sekarang tuh masih ada. Walaupun pamornya berkurang dan itunya naik, tapi masih ada. Nah, kalau di Indonesia tuh ya sama sekali gak ada karena yaitu masalah pembinaan dan lain sebagainya. Semakin kita tuh membutuhkan, semakin pasar kita tuh membutuhkan hiburan-hiburan semata, ya akhirnya yang muncul seperti itu. Bukan berarti si Beyond Combat-nya itu jelek gitu. Ya, karena dia tuh kan, itu bagus. Iya, maksudnya itu juga kan sebenarnya mencoba untuk membangun industri olahraga, tapi kita masukin dulu ke hiburan gitu kan. Betul. Kayak Vindes bikin tenis deh. Iya. Ya sebenarnya itu juga cara, cuman ya pemerintah kita nampaknya memang asli sih dalam hal ini. Kita tuh terpaksa harus menyatakan bahwa olahraga kita tuh diabaikan. Nge-mention UFC dulu ini sebelum ku kerja denganmu kan awal masuk UFC itu dari George St. Pierre sampai akhirnya ke Khabib terus ke Conor. Sampai detik ini Conor masih di-hate sama orang muslim gara-gara pertarungan sama Khabib tuh. Nah, menurut Pak Gur emang fenomena pertandingan tersebut tuh emang gara-gara diaduin agamanya kah? Atau emang Conornya kan emang jago juga ngomong, tapi apakah kesuksesannya gara-gara diaduin agama? Iya, emang ada sentimen agama di situ dan UFC juga memainkan itu. Jadi UFC juga sebenarnya dapat keuntungan besar itu dari ngurusin agama itu. Betul. Soal Conor McGregor yang menyebalkan itu juga memang benar gitu. Itu juga benar. Cuman ketika dia dilawankan dengan Khabib dan kemudian bawa-bawa agama, ya itu juga menjadi sebuah industri besar. Kalau mau lihat orang yang sangat baik versus orang yang sangat jahat itu kita sebenarnya bisa cari banyak orang. George St. Pierre juga sebenarnya adalah orang yang sangat baik kan, jadi teladan gitu. Atau misalkan ada petarung yang saya kagum banget, si Rumble Jackson. Aku nggak tahu tuh, tahun kapan tuh? Dia tuh pemilik pukulan paling keras sebelum Alex Pereira, sebelum Francis Ngannou. Ngannou tuh the best sekarang. Jadi dia meninggal tuh gara-gara kanker dan dia tuh di dalam oktagon itu tarungnya tuh buas banget sampai julukannya tuh Rumble gitu. Tetapi kalau di luar dia disebut ini sebagai Humble Jackson gitu. Gak pernah provokasi, gak pernah galak, gak pernah apa. Dia tuh selalu respect. Dia call out orang juga. Sini saya sangat menyayangimu, saya sangat mencintaimu, bla bla bla. Pokoknya mah dia tuh orang kulit hitam gitunya. Tapi bener-bener ramah pisan, gak pernah terlibat dalam kontroversi. Kalau misalkan dia dijelek-jelekin, dihujat juga dia balas dengan baik. Kan kalau misalkan si Habib mah dibalasnya tuh langsung dengan amarah juga kan. Iya, betul. Nah, kalau dia mah dibalasnya dengan ini. Pernah dia bikin kejutan itu waktu ngelawan John Jones. Oh, berarti era sekarang ya? Kalau Iya, di era sekarang. Kemarin dia baru pensiun, meninggal sih karena penyakit. Ya, waktu ngelawan John Jones itu dia di depan si Dana White itu pura-pura berkelahi gitu.
Pernah gitu. Tapi kan akhirnya ketawa-ketawa gitu. Dan dia bilang respect sama dia respect lah untuk semua orang gitu. Yang pasti pada akhirnya kalah sama John Jones ya karena dia Kalah. Dia waktu ngelawan Gustafsson juga brutal pisan. Kalau dia menang knockout tuh brutal pisan gitu. Begitulah. Nah, itu misalkan apa ya? Orangnya baik banget. Tapi karena dia gak bahas agama jadi ya abai gitu. Atau misalkan Kamaru Usman. ya Kamaru Usman juga dikenal gara-gara dia Agama kan? Islam. Nah, sebenarnya dia tuh Kristen. Iya kan? Dia tuh Islam, terus masuk Kristen. Terus tuh dia tuh masuk Islam lagi tuh gara-gara ketemu sama Abdul Aziz. Oh iya, manajernya Habib itu. Nah, kan dia juga manajernya kan? Iya. Manajernya juga. Nah, dia tuh masuk Islam lagi tapi adiknya yang Muhammad Usman, coba bayangin namanya Muhammad Usman, pemain UFC, salibnya segede gaban, tato di sini. Tapi namanya Muhammad Usman ya karena sebenarnya keluarga itu tuh udah jadi murtad gitu. Cuman karena dia masuk manajemen Abdul Aziz, kemudian menemukan ini identitas saya yang lama gitu. Dan contoh-contoh di dalamnya juga kan jadi si Abdul Aziz tuh si manajer Habib itu kan Intel. Asli dia Intel. Nggak, dia tuh Intel dan Intelnya tuh salah satu Intel paling berbahaya di dunia. Rusia dia. Enggak, dia tuh agen ganda. Jadi ke Amerika Serikat dia jadi Intel, ke negara-negara Islam juga dia jadi Intel gitu. Kemudian dia sendiri latarnya kan adalah petarung gitu. Oh, informan lah ya. Nah, nah jadi dia tuh agen ganda, dia tuh sangat berbahaya dan makanya dia tuh jago bisnis karena dia ngerti koneksi orang-orang segala rupa gitu. Nah, si Kamaru Usman itu akhirnya menemukan ada muslim yang taat, bukan muslim yang taat, muslim yang ternyata bisa jadi inspirasi gitu. Jadi akhirnya pas masuk ke dalam The Dominance itu, di manajemen Abdul Aziz itu kan ternyata toleransinya tinggi, apanya tinggi. Jadi dia tuh pengen ada semacam Muslim Amerika Serikat tuh ya kayak gitu. Kan di Dominance manajemen itu juga orang-orangnya tuh jararagu semua. Dirimu tahu nggak? Itu yang timnya Habib yang di Dagestan kan itu? Bukan, enggak. The Dominance itu tuh di dalamnya itu Justin Gagey itu Dominance. Iya betul kan Mas. Henry Cejudo itu di situ. Kemudian banyak tokoh-tokoh besar yang ada di dalam manajemen itu. Gitu. Jadi ya berarti itu dimiliki Muslim, tapi ternyata bisa merangkul semua orang dan kan Kamaru Usman juga udah jadi Islam juga tetap misalkan ke cewek itu pelukan, nggak kayak Habib banget gitu kan, pelukan apa biasa gitu, ya kayak gitu. Ya, jadi maksudnya Kamaru Usman juga pada akhirnya dibawa-bawa ke level agama, padahal dia tuh sempat tidak beragama Islam. Gitu. Kalau di Indonesia kayaknya bakal rusuh tuh kalau misalkan KKJ sama siapa tiba-tiba adu agama. Boleh tuh KKJ kalau misalkan mau viral. Oke lah Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panas ya? Sudah ini.